Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang Pancasila serta lambangnya. Sebelum melanjutkan, mari kita ingat kembali Pancasila dengan melafalkan bersama-sama. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang coba kita ingat kembali lambang setiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki lambang gambar bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang gambar rantai. Ketiga, persatuan Indonesia, memiliki lambang gambar pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki lambang gambar kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki lambang gambar padi dan kapas. Wah, kerennya, anak-anak sudah hafal Pancasila serta lambangnya. Eits, tapi jangan dihafal saja, kita juga perlu belajar bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bagaimana cara mengamalkan sila-sila dalam Pancasila ya? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama artinya kita percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Contohnya seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian mengucapkan syukur saat menerima sesuatu, lalu tidak mengejek teman yang memiliki cara ibadah berbeda. Jadi, anak baik itu ingat Tuhan dan menghargai teman yang berbeda. Setuju? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita agar bersikap baik pada sesama. Apa saja ya contoh sikap baik? Ada menolong teman yang jatuh atau kesulitan, kemudian berkata sopan, seperti mengucap tolong, maaf, dan terima kasih. Dan yang terakhir, tidak memukul, tidak mengejek, serta tidak membeda-bedakan teman. Kalau kita ingin diperlakukan baik, kita harus memulai dari diri sendiri. Yuk jadi anak yang berhati lembut. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga artinya kita harus rukun dan kompak. Indonesia itu sangatlah luas, memiliki berbagai keberagaman, seperti keberagaman budaya, rumah adat, makanan tradisional, serta kekayaan alam seperti flora dan fauna. Perbedaan itu menjadikan kita tetap satu tujuan, persatuan Indonesia. Bagaimana cara mewujudkan tujuan tersebut? Yang pertama, rukun bermain tanpa rebutan, kemudian membantu teman walau berbeda suku atau daerah. Dan yang terakhir, menjaga sekolah bersama-sama, tidak merusak serta tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita rukun, kelas kita terasa damai, bukan? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajarkan kita berdiskusi dan bekerja sama sebelum mengambil suatu keputusan. Contoh yang dapat kita lakukan dalam mengamalkannya seperti bermusyawarah saat menentukan ketua kelompok, menentukan permainan bersama dan tidak memaksakan kehendak sendiri, dan mendengarkan pendapat teman tanpa memotongnya. Kalau kita mau menang terus, teman lain bisa sedih kan? Jadi kita putuskan sesuatu secara bersama-sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila kelima mengingatkan kita untuk berlaku adil kepada semua orang, seperti tidak pilih-pilih teman saat bermain atau belajar kelompok, bergiliran ketika menggunakan peralatan kelas, dan tidak menghabiskan mainan atau menggunakan fasilitas sendiri. Harus berbagi. Adil itu bukan berarti sama persis, tetapi memberi sesuai kebutuhan. Misalnya, teman yang pendek berdiri di depan agar bisa lihat papan tulis. Setelah kita belajar tentang pengamalan Pancasila, saatnya kita bermain papan monopoli Pancasila. Monopoli Pancasila adalah permainan papan yang dibuat supaya kita bisa belajar Pancasila dengan cara yang lebih menyenangkan. Setiap kotak di papan monopoli punya tanda atau gambar yang berbeda. Kalau kalian berhenti di suatu gambar, kalian harus melakukan misi tertentu. Jika pion kalian berhenti pada simbol kaca pembesar, maka kalian harus mengambil kartu pertanyaan dan menjawab soal tersebut. Jangan lupa diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Nah, jika pion kalian berhenti pada simbol bonus turn, maka kalian bisa lempar ulang dadu. Jika pion kalian berhenti pada simbol sila Pancasila, maka kalian harus menyebutkan sila keberapa dan bagaimana bunyinya bersama tim kalian. Terakhir, jika pion kalian berhenti pada simbol Garuda Pancasila, maka kalian harus membacakan Pancasila secara bersama-sama. Di dalam permainan ini, kalian harus bergerak di atas papan sesuai dengan lambang sila yang muncul di dadu. Jadi, bukan hanya angka ya, tapi gambar lambang Pancasila. Permainan ini membutuhkan kerjasama anak-anak dalam tim. Kerjasama membuat kita bisa saling belajar dan mencapai lebih banyak hal. Dengan bekerja dalam tim, suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan, sehingga setiap anak dapat berhasil bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat.